Pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Mendesak agar Presiden Jokowi menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun juga. Konsekuensinya 75 orang itu segera kembali pada posisi semula. Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga, termasuk juga di kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu ribut kan? Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Pakar Hukum Romli Atmasasmita memuji sikap tepat Kepala Staf Presiden Muldoko yang menegaskan proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melalui wawasan kebangsaan dan bela negara. Meloloskan 75 orang yang gagal seleksi membahayakan Presiden Jokowi karena membuka ruang impeachment. KPK, Badan Kepegawaian Nasional atau BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB telah menjalankan tugas sesuai ketentuan berlaku. Sebanyak 51 dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat segera diberhentikan dan sisanya harus mengikuti latihan bela negara. Ujarnya dalam keterangan tertulisnya Minggu 29 Agustus 2021. Menurut dia, permintaan pegawai KPK yang gagal dalam tahapan TWK supaya diangkat langsung menjadi ASN merupakan sebuah kekeliruan. Ketika dipenuhi akan berdampak buruk bagi pemerintah, sebab Presiden Jokowi dapat diimpeachment. Meluluskan 75 pegawai yang gagal TWK sama saja dengan menyeret ke ujung jurang impeachment karena Presiden Jokowi melanggar UU ASN, UU KPK dan peraturan pemerintah tentang alih pegawai KPK material peraturan komisioner KPK yang sedang berlangsung di MA, paparnya. Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Unpad ini, mengatakan keinginan 75 pegawai KPK yang gagal TWK diangkat langsung menjadi ASN yang digawangi Novel Baswedan bentuk inkonsistensi, sebab mereka sempat menolak revisi UU KPK alih fungsi status pegawai, namun saat ini meminta diangkat langsung menjadi ASN. Suatu hal yang ganjil dan inkonsistensi, langkah NP dan kawan-kawan yang sejak awal menolak keras revisi UU KPK kemudian menolak keras alih pegawai KPK menjadi ASN, kemudian memaksa dijadikan ASN, dan itu semua menimbulkan dugaan kuat udang di balik batu yang tidak diketahui sama sekali dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa NBCS beranggapan KPK adalah milik mereka, pungkasnya. Diketahui Muldoko menyebut KPK sudah melakukan langkah-langkah yang diinginkan Presiden Joko Widodo dalam TWK. Para pegawai yang tidak lolos TWK sudah difasilitasi untuk ikut bela negara dan menjadi jalan terakhir persoalan ini. Muldoko meminta publik berhenti menarik Presiden Jokowi dalam polemik TWK KPK yang sepenuhnya telah diselesaikan BKN dan KPK. Posisi kepala negara bukan berarti berkewajiban menangani secara langsung atas seluruh persoalan di negeri ini. Muldoko menegaskan Presiden Jokowi sangat berkomitmen dalam memberantas korupsi. Sikap itu lebih dari sebuah jargon yang dapat dibuktikan sejak awal Jokowi menjadi presiden. Pegawai yang gagal dalam alih fungsi status kepegawaian di KPK meminta Presiden Jokowi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dan Omnibusman untuk diluluskan. Alasannya seleksi dengan tahapan TWK ini mengandung banyak kekeliruan. Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Muldoko menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan langkah-langkah yang diinginkan Presiden Joko Widodo dalam tes wawasan kebangsaan. Pernyataan itu ia sampaikan menjawab tuntutan publik agar Jokowi menengahi polemik TWK. Muldoko menjelaskan pegawai yang tidak lolos TWK sudah difasilitasi untuk ikut bela negara. Menurutnya permasalahan itu telah selesai. KPK sudah melakukan langkah-langkah seperti apa yang diinginkan oleh Presiden, bahwa untuk penanganan terhadap mereka kemarin sudah selesai, kata Muldoko dalam program Newscast CNN Indonesia TV, Jumat 27 Agustus.
Presiden Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK harusnya menjadi masukan untuk perbaikan KPK baik secara individu maupun institusi KPK. Hasil tes tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Konferensi pers yang itu dilakukan oleh Profesor Indrianto Senaji bersama dengan Ketua KPK Pak Firly Bahuri itu kami lihat sebagai permasalahan karena Dewan Pengawas tidak mempunyai fungsi untuk operasional di KPK. Pak Profesor Indrianto Senaji bukan pimpinan KPK dan bukan pegawai KPK. Mendesak agar Presiden Jokowi menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun juga. Konsekuensinya 75 orang itu segera kembali pada posisi semula. Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga, termasuk juga di kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada, begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos. Kenapa? Itu tidak ribut. Kenapa yang di KPK begitu ributkan? Selanjutnya, begitu pula dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan. Harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Kami seluruh pegawai KPK mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas support dari Bapak Presiden Jokowi yang telah menjaga komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga menjaga KPK dari upaya-upaya pelemahan dalam hal ini terkait dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.